Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi pendengar mitra Buana Asri dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui gelombang radio ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Doa saya kiranya Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala hal. Yang di rumah sakit, doa saya kiranya Tuhan lekas memberikan kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kiranya tangan kasih Tuhan menjamah, dan melalui dokter, perawat yang ada, Bapak Ibu Saudara semua memperoleh kesehatan. Yang dalam perjalanan, doa saya kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya, saudaraku, kiranya dilancarkan dalam segala urusan. Dan terlebih lagi yang ada di rumah dalam keadaan apapun saat ini, saudaraku, mari kita terus bersyukur pada Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati istirahat kami semalam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran, dengan tubuh yang sehat. Meskipun ada yang beberapa yang sakit, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang ada di studio ini maupun setiap pendengar Buana Asri dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau campur tangan. Biarlah kuasa Roh Kudus menerjemahkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi ini. Ajar kami menjadi murid Tuhan yang senantiasa mau terus rendah hati, tunduk pada kasih Tuhan, dan mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang menolong. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mitra Buana Asri dimanapun Anda berada. Pagi ini saya memberi tema khotbah hari ini tanggal 23 September 2021, menjadi terang di tengah kegelapan. Ya, judul yang sangat menarik, menjadi terang di tengah kegelapan. Kita hidup di zaman akhir sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan Yesus. Kita dituntut supaya bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Kegelapan bukan dalam arti gelap karena malam, tapi gelap dalam situasi keadaan rohani orang-orang di akhir zaman seperti ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang gelap, keadaan kehidupan manusia yang gelap, tentu ada sebab akibatnya. Penyebabnya adalah ketika Bapak Adam dan Hawa, ketika mereka ada di sebuah taman yang bernama Taman Eden, mereka diberikan hak oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Segala sesuatu boleh kamu lakukan. Bahkan buah-buah yang ada di taman ini pun boleh kamu makan, nikmati. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Tuhan memberikan hak istimewa kepada Adam.
Bahkan tidak ada manusia secerdas Adam sampai hari ini. Bagaimana tidak? Karena Adam, Bapak Adam, dia memberi nama-nama semua binatang. Tidak ada kecerdasan orang di dunia ini selain Adam yang luar biasa diberi kecerdasan. Nah, ketika Adam dan Ibu Hawa di Taman Eden itu, hanya satu perintah Tuhan, mereka supaya tidak makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang terjadi? Rupa-rupanya Bapak Adam dan Hawa ini tergoda dengan warna buah ataupun bentuk buah yang ada di tengah Taman Eden itu, yang menarik hati, yang memikat hati. Ditambah ada bisikan-bisikan dari si jahat, si iblis, yang membisiki Ibu Hawa. Dan akhirnya Ibu Hawa mengambil buah itu, memakannya, dan kemudian diberikan kepada suaminya. Dan suaminya, Bapak Adam, juga ikut memakan. Dan saudara, yang terjadi sejak itulah, dalam firman Tuhan Kejadian 3 di sana dikatakan manusia jatuh dalam dosa. Saudaraku, Allah yang baik menciptakan manusia dengan tujuan supaya menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, taat pada Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan juga tidak mau menjadikan manusia ini sama seperti robot. Kalau tombolnya dipencet on, manusia itu baru berjalan, baru bicara, baru melakukan aktivitas. Tuhan tidak mau manusia, Adam dan Hawa, itu sama seperti robot. Tuhan memberikan kehendak bebas pilih, free will. Tuhan memberikan kehendak bebas pilih kepada Adam dan Hawa. Silahkan Adam dan Hawa, manfaatkanlah taman ini, nikmatilah taman ini. Tapi rupa-rupanya kehendak bebas pilih Adam itu disalahgunakan, dan dia tergiur oleh dosa, tidak taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sejak waktu itu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, disinilah dikatakan dunia ini mengalami kegelapan. Yang semula dunia itu indah, Tuhan menciptakan dunia ini begitu indah. Ada kesatuan hati antara Sang Pencipta dengan ciptaannya. Luar biasa. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Tetapi ada memilih untuk tidak taat. Nah, situasi di mana manusia terpisah dari kasih Tuhan karena adanya dosa. Sama seperti Yesaya mengatakan, Tuhan itu tidak kurang panjang tangan, Tuhan tidak tuli, Tuhan bisa mendengar. Cuma yang menghambat doa-doamu tidak dijawab Tuhan karena kamu berbuat dosa dan banyak kejahatan. Nah, ini bermula dari kisah Bapak Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Kehendak bebas pilih yang seharusnya mereka pergunakan untuk menyembah Tuhan, berbakti pada Tuhan, tetapi dia pilih jalan yang keliru, memuaskan diri sendiri, terpikat dengan bujukan si jahat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keadaan manusia di dunia ini semakin jahat hari demi hari, hari demi hari sampai hari ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 3
ayat 1 sampai 7. Begini firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Wah, ini Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada anak didik terkasihnya yang bernama Timotius. Timotius, ketahuilah, akhir zaman nanti akan banyak kesukaran. Haleluya. Kita ini hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudaraku, pendengar Buana Asri dimanapun kita berada. Kita sudah di ujung-ujung zaman. Kesukaran demi kesukaran selalu ada. Tapi kita percaya sebagai umat Tuhan, meskipun ada kesukaran, pasti Tuhan beri jalan keluar. Meskipun sepertinya Tuhan itu datangnya terlambat, sepertinya wah Tuhan, secepatnya lah Tuhan, tolong saya, tolong kami Tuhan, keluargaku berantakan, anakku kacau, suamiku selingkuh, istriku selingkuh, Tuhan tolonglah cepat Tuhan. Nah, rupa-rupanya Tuhan itu datangnya memang tidak seperti yang kita inginkan. Tuhan mau menguji kesabaran kita, bagaimana kita benar-benar mengendalikan diri dan benar-benar mau berserah diri pada Tuhan. Kesukaran di akhir zaman akan begitu luar biasa. Dan dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Haleluya. Ini keadaan sifat-sifat, kelakuan orang-orang di akhir zaman, ya. Mencintai diri sendiri, ini egois. Orang lain carry, sing penting aku dhisik, ya. Tidak mempedulikan orang lain, sing penting kepentinganku dulu. Orang lain biarkan saja. Menjadi hamba uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita melihat di TV bagaimana jual beli jabatan di sebuah kabupaten. Mengerikan. Hampir semua melakukan. Pagi ini Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi hamba uang. Uang itu memang penting, perlu, dan sangat berguna. Uang itu benda mati. Tidak bisa bicara, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tetapi dia punya kuasa. Orang-orang yang cinta uang akan menggunakan uangnya untuk mencapai sebuah tujuan, baik itu tujuannya yang baik ataupun tidak. Situasi dunia yang gelap ini, orang-orang akan banyak yang membual, omong kosong, ya, omong kosong. Banyak janji sana sini, tetapi tidak pernah ditepati. Ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, ya, banyak kita sering setiap hari, setiap kali kita mendengar bualan-bualan orang, ya, janji-janji yang diberikan. Ya, mohon maaf, kalau menjelang pilkada ataupun pilpres ataupun yang lainnya, banyak janji-janji. Tapi apakah sudah terbukti? Nah, saudara yang kasih Tuhan, manusia di akhir zaman ini akan menyombongkan diri.
mereka akan menjadi pemfitnah, menjatuhkan satu dengan yang lain dengan tujuan supaya dirinya yang diunggulkan. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur tinggal di bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetap satu jua. Tidak boleh menganggap golonganku, agamaku, kelompokku yang terbaik, tidak boleh. Bertumbuhlah dalam pengenalanmu akan Tuhanmu. Bagi kita orang Kristen, ya mari kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan kasih Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dalam hidup kita? Melalui firman Tuhan kita bisa belajar, bisa membaca kisah-kisah hidup Sang Nabi, Sang Raja, Sang Juru Selamat ini, Yesus Tuhan. Jangan memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dunia yang gelap ini rupa-rupanya begitu luar biasa. Dampak yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Hawa itu berlangsung sampai hari ini. Dosa itu begitu luar biasa memengaruhi kehidupan umat manusia sampai hari ini, sehingga dikatakan anak-anak akan berontak terhadap orang tua, tidak mau patuh. Memang generasi sekarang dengan generasi yang dulu berbeda. Generasi sekarang cerdas, pintar, tetapi belum tentu punya hati yang berbelas kasihan. Kalau zaman dulu, ketika saya kecil, bapak saya membersihkan selokan, saya membantu membersihkan selokan. Tapi zaman sekarang, kita jarang sekali melihat anak-anak membantu orang tuanya membersihkan selokan ataupun yang lainnya. Bahkan cenderung memberontak. Kalau disuruh selalu saja ada alasan. Selalu ada alasan. Kalau bahasa sekarang ngeles, ya, pintar buat alasan. Ada kata yang lain, mager, malas gerak. Ini anak-anak zaman sekarang memberontak orang tua, disuruh sedikit-sedikit malas gerak. Akhirnya obesitas, hanya makan, minum, tidur, main HP. Akhirnya obesitas. Cerdas memang, tapi belum tentu punya hati yang penuh kasih. Ini keadaan manusia di akhir zaman dalam kegelapan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kegelapan begitu luar biasa. Dampak dari dosa Adam begitu luar biasa, membuat manusia semakin garang. Manusia pertama sebagai seorang pembunuh bernama Kain. Bagaimana dia membunuh saudara kandungnya sendiri, Habil. Dibunuh karena iri. Seringkali iri dengki itu kalau disimpan terus bisa mendatangkan kemarahan yang luar biasa, meledak dan akhirnya melukai, bahkan bisa membunuh orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu, mitra Buana Asri dimanapun kita saudara berada, di ayat 4 mengatakan orang-orang di akhir zaman itu suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kita sebagai umat Tuhan, kita punya Yesus Tuhan, Allah yang kita sembah. Turutilah Dia. Kita taati perintah-perintahnya,
Yohanes menulis, mencatat, kalau kita ini anak Allah, berarti kita harus menaati perintah-perintah Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau tidak berat, berarti kita bisa melakukannya. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Tuhan memberikan perintah itu pasti melihat kemampuan kita. Tidak mungkin kalau kita tidak mampu diberikan ujian. Kenapa ada ujian? Karena kita sudah dianggap mampu. Harus diuji. Bagaimana ketahanan imanmu? Bagaimana kehidupan kita? Harus diuji. Ketika ada permasalahan, apakah kita lari dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan? Bapak, Ibu, saudaraku, cobaan itu datangnya dari si jahat. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan, tetapi Tuhan itu memberikan ujian. Bedanya cobaan dengan ujian apa? Kalau cobaan itu yang datangnya dari iblis, dari si jahat, itu tujuannya supaya kita, supaya umat Tuhan itu meninggalkan Tuhan. Itu cobaan. Meninggalkan Tuhan, kemudian memberontak Tuhan, kemudian pokoknya tidak mau bergereja atau beribadah, malas semuanya. Ini cobaan. Tapi kalau ujian, setiap permasalahan yang ada, kita tidak lari dari ujian itu, dari permasalahan itu. Tetapi justru kalau ada masalah, baik masalah keluarga, suami istri, anak dengan orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, masalah apapun dalam keluarga, dalam pekerjaan, kalau ada masalah, kalau kita sedang diuji Tuhan, kita itu harus semakin dekat dengan Tuhan. Tidak jauh, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita semua tahu yang namanya kendi. Kendi tempat air itu terbuat dari tanah liat. Bapak Ibu, kendi itu kalau dijatuhkan dari atas meja ke bawah, apa yang terjadi? Kendi itu akan pecah. Itulah pencobaan. Maunya kita tuh pecah. Iblis tuh maunya kita ini hancur, pecah, malam kesusahan terus, tidak pernah berkembang. Tetapi beda dengan bola kasti atau bola tenis. Bola tenis itu kalau dijatuhkan, semakin kencang, bola itu semakin naik tinggi, semakin kencang lagi, semakin tinggi lagi. Itulah ujian. Setiap kali kita ditekan, kita mengalami ujian, mengalami permasalahan, justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, situasi dunia saat ini memang begini ya, kita semua mengalaminya. Orang-orang di akhir zaman ya seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius. Dikatakan lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka. Ini dalam bahasa kasarnya, belegere itu datang ke rumah ibadah, awake teko ning rumah ibadah, tetapi pikirannya keluar, pikirannya tidak di situ. Atau orang itu ada di rumah ibadah, tetapi setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, orang itu menolak dan merasa tahu, lebih pandai dari hamba Tuhannya, lebih pintar dari yang khotbah, karena merasa pintar.
Jadi untuk apa beribadah? Ada juga orang yang tidak mau beribadah tetapi titip uang persembahan. Wah, ini ya, jangan sampai Bapak Ibu pendengar Mitra Buana Asri melakukan hal ini. Datanglah beribadah, bersekutulah bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 begini firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita datang beribadah itu untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, spiritual kita. Kita datang bersekutu bersama-sama, mengucap syukur bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Nah saudaraku, inilah situasi keadaan dunia yang sudah gelap. Manusia seperti ini kelakuannya. Oleh karena itu dunia yang gelap penuh dosa ini perlu juru selamat. Perlu juru selamat. Nah bagi kita umat Kristen, juru selamat kita ya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah datang lahir ke dunia ini membawa misi, yaitu menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Dia Tuhan dari surga mau datang ke dunia ini menjadi manusia yang tanpa dosa. Ketika di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dengan kematiannya dosa kita itu ditanggungnya. Manusia Yesus yang tanpa dosa menanggung dosa manusia. Nah saudaraku, sekarang kita sudah diampuni dosanya. Dosa diampuni, hidup kita ditebus dari kuasa si jahat. Ya kita harus layak bersyukur karena dosa kita sudah diampuni. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 6, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oh haleluya. Kita sebagai orang, sebagai manusia, tebusan Allah, tugas kita sekarang harus menjadi terang di tengah kegelapan. Nah saudaraku, Bapak Ibu, Mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, jadilah terang, jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa menjadi terang? Kalau Injil Matius, Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan Yesus mau supaya kita ini yang sudah percaya pada Dia membawa dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang pertama memang kita harus hidup dalam kebenaran firman. Kita harus membaca firman Tuhan ini ya setiap hari, Bapak. Hidup dalam kebenaran firman. Alkitab ini adalah standar hidup kita. Firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Jangan sampai Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada berkata, perintah Tuhan itu sangat berat, aku lakukan. Jangan, karena firman Tuhan sudah mengatakan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Alkitab, firman Tuhan itu adalah standar hidup kita. Alkitab ini ya patokannya. Bukan Alkitab harus manut kita.
Itu kebalik. Yang benar kita harus manut firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, yang memanaskan telinga jangan sakit hati. Kalau para pendengar dimanapun Anda berada, firman Tuhan berkata jangan mencuri. Kalau saat ini engkau sedang mencuri, pernah mencuri, minta ampun pada Tuhan. Jangan berbuat cabul, perzinahan. Kalau engkau saat ini sedang berzinah, kalau engkau saat ini sedang melakukan percabulan, dosa, seksualitas, minta ampun pada Tuhan. Jangan panas telingamu. Bersyukur selagi masih hidup ditegur oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, daripada ditegur langsung Tuhan. Wah, kita malah bahaya nanti ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini kalau kita ini sudah hidup benar ya, dalam perkataan kita, dalam segala hal yang kita lakukan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang? Kita harus mengalami yang namanya hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus itu seperti apa? Hidup yang menghindari dosa. Setiap hari si jahat itu ngiming-ngimingi dosa. Bapak Adam dan Hawa setiap hari itu ada di Taman Eden. Iblis juga ada di sana melalui ular. Ngiming-ngimingi terus, ngojok-ngojoki terus. Iki lho buah sing enak, panganan, makano, nikmati. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap hari sampai hari ini pun Petrus mengatakan iblis itu seperti singa yang berjalan setiap hari mengaum-ngaum, siap menerkam. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Ya, kalau kita mau menjadi terang di tengah kegelapan ini, kita harus bisa hidup kudus dulu. Kita dipandang di hadapan Tuhan benar, di hadapan manusia kita juga benar. Jangan berbuat dosa lagi. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Yang berzinah jangan berzinah lagi. Yang sering berdusta jangan berdusta lagi. Ya, tadi sudah dikatakan banyak hal. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang pertama tadi, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Alkitab sebagai standar hidup kita hidupi setiap hari. Kita imani, kita yakini Tuhan akan campur tangan dalam segala hal. Yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan supaya kita juga dipercaya oleh orang ya. Dan Tuhan juga sangat suka, sangat senang dengan kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan? Yang ketiga adalah jadilah umat Tuhan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu. Ya, ndak usah jauh-jauh dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan Tuhan memerintahkan, jadilah saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Di sekitarmu dulu. Siapa di sekitar kita? Di keluarga kita. Jadilah orang yang bermanfaat, orang yang selalu ada ketika keluarga kita membutuhkan. Orang-orang sekitar kita, anak kita, istri, suami, orang tua, jadilah manfaat dalam keluarga kita. Sampaikanlah segala ide, sampaikanlah segala hal yang baik yang bisa membangun keluarga kita semakin indah di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi terang di tengah kegelapan. Kesimpulannya, kita semua bisa menjadi terang bagi sesama. Amin. Puji Tuhan. Kita ini pasti bisa menjadi terang bagi sesama, menjadi sarana berkat bagi sesama kita, dengan cara
katakanlah setiap hari perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang manis, yang sedap didengar. Seperti Amsal 16. Perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Oh haleluya. Kita semua bisa menjadi terang bagi sesama dengan cara sangat mudah. Berkata-katalah, ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan orang lain. Meskipun engkau sedang marah, tapi katakanlah kata-kata yang membangun. Ya, dikata, wah sedang emosi, tidak bisa begini-begini. Jangan. Meskipun kita marah, tapi paling tidak orang yang kita marah itu, dia juga mendengar kata-kata yang membangun dirinya untuk bertumbuh. Kenapa? Kata-kata yang manis, yang sedap didengar, itu menjadi obat bagi tulang-tulang kita, memberi semangat, memberi spirit yang luar biasa. Kata-kata baik secara langsung verbal maupun ketika Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan berkomentar di medsos, pakailah bahasa yang sopan, bahasa yang membangun. Tunjukkanlah kalau kita ini orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang memiliki kosakata yang membangun, kosakata yang memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulan yang kedua, yang terakhir adalah mari kita menjadi terang di tengah kegelapan. Jadilah terang bagi teman, bagi sahabat, bagi rekan-rekan, bagi saudara, bagi orang tua, bagi anak yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami permasalahan. Ketika mereka mengalami permasalahan, mereka mengingat nama kita. Oh, aku ada masalah, aku teringat nama si A, nama si B, aku akan datang ke sana supaya ada pencerahan, supaya ada jalan keluar. Bagaimana yang terbaik menurut sabda firman Tuhan. Jangan salah orang. Ketika kita ada masalah, justru datang pada orang yang salah, wah ini malah jadi bahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus sumber berkat, senantiasa menolong dan menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Jadilah mercusuar bagi banyak orang. Jadilah mercusuar, terang di tengah kegelapan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami diminta untuk menjadi terang di tengah kegelapan ini, dunia yang semakin rusak. Kami diminta untuk bisa hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, dan hidup mengandalkan Tuhan. Kami mau menjadi terang Tuhan, secara khusus bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami, dan orang-orang di sekitar kami yang lebih jauh lagi. Kami mau menjadi terang bagi mereka. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Segala upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi bencana internasional COVID-19. Kami bersyukur hari demi hari bangsa ini mulai bangkit, termasuk Kabupaten Sragen. Semakin hari semakin baik dan dipulihkan Tuhan. Berkati Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati.
Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberikan kesehatan, memberikan hikmat yang terbaik ketika memimpin Kabupaten Sragen ini. Berdoa juga untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati semuanya. Hamba juga berdoa, siapapun yang saat ini sedang mendengarkan siaran radio ini Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati semuanya Tuhan. Yang sedang sakit disembuhkan Tuhan, yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar, yang sedang terbeban, yang sedang mengalami kesusahan besar, Tuhan lekas berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati radio Buana Asri di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati para staf yang ada, baik yang di kantor maupun yang bekerja di luar. Tuhan tolong semuanya, jaga lindungi, berikan kekompakan terus dalam bekerja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan terus bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.